Hai, welcome back to my YouTube video. Selamat datang di Waktuku Jalan-Jalan. Jadi ini adalah section lain dari channel YouTube gue. Selain Waktuku Bercerita, ini gue mau pertama kali buka Waktuku Jalan-Jalan. Jadi Waktuku Jalan-Jalan pertama ini gue pengen ngajak kalian untuk explore tempat yang gak jauh dari tempat tinggal gue, yaitu daerah Sanur. Jadi kalau kalian ke Bali, kalian berencana untuk menghabiskan 1 hari, gue cukup merekomendasikan kalian untuk ngabisin waktu seharian di Sanur. Dan kira-kira apa aja sih hal yang bisa dilakuin kalau kalian tinggal di Sanur? Nah, oke, mari kita bahas. Jadi kalau kalian mau cari penginapan di daerah Sanur, gue sangat merekomendasikan penginapan-penginapan yang ada di Danau Tamblingan. Itu tidak begitu jauh dari pantai, atau mungkin di penginapan dekat-dekat matahari terbit. Itu juga tidak jauh dari pantai, jadi ya sekitar situlah kalau kalian mau nyari penginapan. Atau bisa juga di Bypass tapi Bypass Sanur ya. Jadi itu dekat-dekat KFC, McD, juga ada beberapa hotel di situ. Kalau kalian mau ke pantai emang agak jauh, nggak jauh banget, tapi ya jalan kaki kayak ya 500 meter sekilo lah ya. Kalau kalian mau yang di daerah bypass, cuma ya masih oke lah buat jalan kaki. Nah, itu rekomendasi hotelnya. Dan untuk kegiatannya apa aja, Sanur ini terkenal dengan matahari terbitnya, sunrise-nya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kalian nginep di Sanur tapi kalian melewatkan sunrise-nya, karena sunrise-nya itu cantik banget. Nah, tempat untuk ngelihat sunrise yang bagus, sebenarnya sepanjang pantai Sanur itu bagus. Cuma yang menurut gue cukup oke, itu dari pantai matahari terbit. Namanya aja pantai matahari terbit kan ya. Pantai matahari terbit, lurus, kalian jalan sampai Icon Mall, ke sana lagi, itu masih oke lah, masih bagus gitu. Jadi kalian bisa jogging cantik, jalan-jalan cantik pagi-pagi sambil ngeliat matahari terbit. Dan kalau kalian lapar pengen sarapan, gue juga merekomendasikan kalian untuk coba nyobain lumpia Sanur udah pasti. Itu kalau kalian ke Sanur tapi kalian nggak makan lumpia tuh kayak kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya ada yang belum aku coba deh. Nah, ini lumpia Sanur tuh kayak sesuatu yang wajib, minimal kalian beli 5.000 aja, yang penting kalian nyobain tuh lumpia Sanur, kan itu enak banget dan itu legend banget. Lumpia Sanur. Terus kalau kalian mau ngopi-ngopi cantik tapi tetap dengan view yang bagus, kalian bisa agak melipir sedikit ke arah pantai matahari terbitnya. Itu nanti kalian akan nemuin sederetan makanan tenan. Jadi dari gue lupa itu pantai matahari terbit apa, yang masuknya dari Dunkin Donut tuh, gue lupa deh, harusnya pantai matahari terbit juga gak sih itu. Tapi masalahnya dulu tuh gue nyebut itu pantai matahari terbit, tapi pelangnya pantai matahari terbit itu adanya di deket pelabuhan gitu. Jadi gue agak bingung juga. Pokoknya dari McDonald lurus saja, itu pintu masuk pertama Makbeng. Kalau kalian tahu yang Makbeng itu kalian nanti belok kiri, itu banyak banget tenan, kopi-kopi, pastry-pastry cantik, makanan-makanan berat juga ada di situ. Itu kalian bisa explore di sana, dari yang murah sampai yang mahal itu ada semua. Jadi itu sepanjang dari Makbeng sampai ke pelabuhan itu udah full. Jadi kalian bisa explore di situ kalau mau sarapan. Selesai sarapan, kalian bisa balik ke hotel, kalian mandi, kalian beres-beres, dandan cantik apa segala macem. Kalau udah kalian, aduh aku masih pengen brunch
brunch, kalian bisa ke Bird, BYRD, gimana sih tulisannya ya? Bird, kalau gue nggak salah itu Bird bacanya. Nah kalian bisa ke situ, atau brunchnya itu kalian bisa daerah-daerah yang ke Pantai Segara. Pantai Segara itu ke kanan itu banyak juga coffee shop, kopi kayak kafe-kafe pinggir pantai gitu. Atau kalau mau di daerah Tamblingan itu juga banyak pastry-pastry, tempat-tempat. Gue pengen rekomendasiin satu tempat tapi gue lupa namanya apa. nggak nggak prepare banget ya nih buat YouTube. Tapi itu ada tempat, dia itu pastry-pastrynya tuh enak banget. Kopinya sih nggak begitu ya. Kopinya nggak begitu, tapi pastry-nya tuh enak-enak banget. Tapi gue lupa namanya, bukan The Daily Bucket. Kalau Daily Bucket itu di Icon juga udah ada gitu. Nah itu pokoknya di brunch kalian bisa cari di daerah Pantai Segara ke kanan sampai ke Icon Mall, atau ke daerah Danau Tamlingan. Itu cuma nyebrang doang. Jadi nyebrangnya kalian bisa lewat Icon Mall kalau kalian mau, atau ke Pantai Segara, nyebrangnya itu juga udah Danau Tamlingan semua. Itu kalian bisa lewat situ. Kalau untuk brunch, terus abis brunch makan siang lo too much nggak sih? Abis brunch makan siang harusnya kan either lo skip breakfast jadinya ke brunch, jadi nanti lunchnya dimundurin atau gimana. Cuma ini Bali jadi lu kalau ke Bali tuh kayak aku pengen makan banyak gitu, karena lu sayang ke Bali kalau nggak makan banyak, karena makanan di sini tuh enak-enak. Untuk abis dari brunch, kalau kalian masih lapar dan pengen makan, kalian bisa makan di Icon Mall, atau ya masa sih lo ke Bali nggak mau nyobain makbeng. Makbeng itu jadi dia cuma ada satu menu paketan, ikan goreng, sup ikan, sambal. Tapi itu memang udah legend juga, enak. Nah cuma kalau siang biasanya itu suka waiting list, ngantri. Kalau kalian memang, aduh aku pengen ikan goreng, sup, tapi aku nggak mau ngantri. Nah kalian punya dua opsi lain. Ini memang tidak di Sanur, tapi agak melipir lagi ke daerah Renon. Sebagai pengganti opsi daripada makbeng, kalian bisa ke Igor, ikan goreng Renon. Itu juga enak dan tempatnya bersih. Kalau kalian bawa kendaraan, kalian boleh cobain ke sana, atau ke Besanur. Itu Besanur juga di daerah Renon. Atau tapi aku nggak pengen ikan, kalian bisa cobain ini tuniang Bali, itu juga enak, tuniang Bali. Terus atau kalau tapi kan ini di Bali vibes-nya tuh gue pengen kayak western, kalian bisa ke Gosha juga. Nah kalau Gosha ini di Sanur tuh ada dua tempat, ada yang di Renon kalau misalkan tadi kalian mau ke Renon, atau aduh gue pengennya di Sanur aja nih, gue nggak mau kemana-mana, gue nggak mau bawa kendaraan. Nah kalian bisa cobain Gosha-nya itu yang di Icon Mall, karena di Icon Mall juga ada. Terus apalagi ya, ini juga cukup legend di Bali, Vietnam. Di Bali tapi makanannya Vietnam. Tapi ini emang beneran cukup famous juga di Bali gitu. Yaitu Meview. Meview ini masakan Vietnam. Pho-nya kalian harus cobain, itu enak juga. Terus apalagi ya? Rekomendasi makanan Jepang-Jepangan banyak banget
Di Icon ada 2 tempat itu yang Japanese gitu resto. Aduh, satu lagi tuh gue lupa nama tempatnya, itu ada di Danau Tamblingan juga. Ada 2 sih di Danau Tamblingan tuh, ada 2 tempat yang sampingnya Starbucks, tapi itu harganya cukup pricey. Atau yang di deket Massimo Gelato. Ya, itu deket Massimo Gelato. Nah, baru ngebahas Massimo Gelato. Abis makan nih, makan cantik, kalian ya cuci-cuci mata di pantai sambil ngadem, minum es kelapa. Udah sore nih. Aku pengen makan es krim deh. Jangan lupa ke Massimo Gelato. Massimo Gelato itu adanya juga di Danau Tamblingan. Itu di ujung. Pokoknya kalian akan bener-bener capek lah mengelilingi Sanur dalam waktu sehari doang gitu. Jadi dari ujung ke ujung itu semua destinasi tuh kayaknya layak gitu untuk kalian coba. Itu tadi kayak bukan coffee break, afternoon tea kalian bisa snacking di Massimo Gelato. Dia juga ada pizzanya juga enak. Massimo Gelato, udah malam, udah sore, abis minum es krim, ngapain lagi ya? Makan kali ya, makan lagi. Untuk makan malamnya itu kalian bisa juga di Danau Tamblingan tuh ada Meksiko ada di Danau Tamblingan tuh ada makanan Meksiko. Atau mau yang western, Ru itu juga enak, pizzanya dia enak. Terus steak juga tadi depannya si Starbucks juga ada, itu steak itu juga cukup enak. Ini Stuja di pantai itu babi ya. Kalau kalian makan babi itu Stuja. Tadi dulu, kayaknya enggak deh. Kayak Stuja di pantai itu bukan babi deh. Kayak dia halal loh. Dia tuh kayak halal deh kayaknya ya. Emang ada menu babinya. Karena yang gue tahu yang punya itu cukup Islami. Gue lupa ada menu babinya atau enggak, tapi kayaknya ada deh. Apa gue salah restoran ya? Cuma itu juga enak, waktu itu yang gue pesan enak. Coba gue lupa menunya apa. Itu kalau kalian mau di Stuja. Atau kalau yang aku mau yang romantis. Nah, kalau kalian mau yang romantis, di pinggir pantai dari Stuja sampai ke balik lagi ke Icon Mall itu banyak banget restoran yang konsepnya itu romantis. Kalian bisa pilih aja, cuma ya resiko ya, ada harga ada rupa gitu. Ada tempat yang cantik biasanya harganya cukup mahal. Jadi tapi yang paling enak di Bali adalah sebelum kalian masuk, kalian tuh bisa lihat-lihat menunya dulu gitu. Jadi kalau misalkan emang cocok, kalian bisa masuk. Kalau enggak, kalian bisa pas aja gitu. Lewat, it's okay, normal. Gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, untuk sore-sore juga kalian bisa kanoan di Sanur. Ada yang nyewa kano. Kalau sewa kano tuh sebenarnya tergantung kalian nawarnya ya. Kalau aku sih suka nawar. Aku nawar waktu itu dapat 20 sejam atau sepuasnya gitu, aku lupa, kayak sepuasnya deh. Nah, tapi kalau misalkan yang enggak tuh biasanya 50 kayaknya ditawarin. Lupa aku, pokoknya ya segitulah. Kalian coba aja nanti tanya-tanya. Kalau misalkan kalian oke, kalian mau tertarik, silahkan dicoba. Kalau enggak ya it's okay. Selain itu kalian juga bisa nyewa sepeda. Jadi di pinggir Sanur itu banyak banget, dari yang pantai matahari terbit tadi sampai ke Segara dan pantai Segara itu banyak banget yang sewa sepeda. Jadi kalian bisa
bisa nyewa sepeda di sana. Per jamnya itu relatif, ada yang tawar 15, ada yang kasih 25. Tergantung kalian aja itu nanti tawar-tawarannya gimana sama itunya. Kalau kalian yang nggak enak nawar ya berarti harganya segitu gitu. 30 juga kayaknya ada yang kasih harga segitu, tapi karena aku memang sudah sering ya di situ, jadi ya harganya aku ya biasanya segitu yang tadi. nggak boleh gitu. Terus apa lagi ya, apa lagi yang bisa dieksplor di Sanur ini? Tempat makan udah, masa makan terus. Ada sebenarnya itu kayak speedboat, tapi ada kayak ininya loh, kayak para layang gitu lah. Aku nggak tahu itu namanya apa. Itu juga bisa kalian nyewa, cuma aku juga nggak, karena aku takut ya, aku juga nggak bisa. Aku tuh nggak pernah nanya-nanya itu harganya berapa. Tapi wisata airnya itu di Sanur juga cukup banyak. Ada itu, terus ada kano tadi. Kalau kalian mau snorkeling juga kayaknya dia ada deh paket. Cuma aku juga nggak tahu lokasi snorkelingnya itu kalau dari Sanur di sebelah mana, karena aku juga belum pernah snorkeling di daerah Sanur. Makan malam, oh iya kalian juga bisa ke Nuris itu juga nggak begitu jauh. Mana lagi ya Sanur ya, Pantai Mertasari. Oh kalau lagi Juni-Juli kayak gini kalian ke Pantai Mertasari deh, itu akan ada festival layang-layang, dan layang-layang itu setiap sore biasanya, dan layang-layang itu bagus-bagus banget gitu, Pantai Mertasari. Tapi di Sanur-Sanur yang sebelah sini juga banyak kan layang-layang, cuman tidak sebanyak yang Pantai Mertasari gitu. Udah sih itu aja. Kalau untuk parkir motor itu 2.000, kalau mobil aku kurang tahu. Kalian juga bisa nyobain naik shuttle di Danau Tamblingan itu. Naiknya itu dari belakang McD sampai ke Pantai Mertasari. Itu sampai situ. Terus apa lagi ya? Kalau harganya aku kurang, sejujurnya aku kurang tahu harga shuttle itu berapa, karena aku juga belum pernah aku belum pernah naik shuttle. Terus apa lagi ya? Udah sih, Icon Mall ya tadi. Kalian kalau mau nyari makan siang-siang malas, kalau mau panas-panasan kalian bisa ke Icon Mall. Icon Mall juga banyak, itu salah satu mall yang terbesar di Bali. Jadi ya kalian bisa explore juga di Icon Mall. Banyak barang-barang branded juga, makanan-makanannya juga enak-enak ya, murah-murah juga ada, nggak usah takut. Makan malam kalau kalian mau yang, tapi aku pengennya yang harganya murah makan malam ya, kalian juga bisa ke ini pasar apa itu ya? Pasar Segara ya, itu deket Pantai Segara, tapi aku lupa itu nama pasarnya apa. Pantai Segara kayaknya itu pasar. Jadi dia juga makanan-makanan, satenya itu enak, banyak makanan-makanan, dan bule-bule juga suka pada makan di situ. Harganya juga murah kalau kalian mau ke sana. Apalagi ya yang bisa dieksplor di Sanur ya. Udah sih itu aja. Kalau ke daerah Renon, kalau minggir ke daerah Renon ada apa di daerah Renon? Kafe-kafe sih, kalau Renon tuh kebanyakan kafe-kafe lucu tuh di Renon banyak. Oh ini cheesecake kalian jangan lupa kalau kalian ke Bali, ke Sanur, kalian beli cheesecake yang depannya Icon Mall, itu ada gang masuk,
itu nanti sebelah kiri nggak jauh itu ada jual cheesecake, aku lupa namanya, Tori atau Toffee atau apa gitu, itu enak. Aku padahal sering beli di sana tapi aku nggak pernah ingat namanya apa. Itu enak cheesecake-nya, hanya saja dipping sauce-nya juga enak, hanya saja dia tuh nggak ada tempat buat duduk. Jadi kita cuma ngambil terus makan di tempat lain gitu. Tapi cheesecake-nya enak, harganya itu kayak 50 ribu. Tapi kayaknya ada beberapa cheesecake yang harganya lebih deh, cuma gue lupa. Kayaknya tiramisu kalau nggak salah 65 kayak, cuma sekitar segituan cheesecake itu enak. Apalagi ya, udah sih itu aja kayaknya. Kalau emang masih kurang nanti coba aja kalian tulis di kolom komentar apa yang kalian pengen cari di Sanur. Mungkin gue bisa rekomendasiin tempatnya, karena kalau lagi kayak gini kayak gue agak-agak lupa. Cuma ya itu tadi, jogging nyari sunrise, terus sarapan di Pantai Matahari Terbit sekitaran situ, terus brunch tadi di Pantai Segara, terus makan siang bisa ke Icon Mall, terus abis makan siang kalian mau main-main pantai cantik, tadi kalian bisa kanoan atau aktivitas air lainnya. Abis dari situ kalian bisa Massimo Gelato, dari Massimo Gelato kalian bisa jalan-jalan lagi ke Pantai Mertasari kalau kalian mau ngeliat apa namanya, apa tadi gue bilang, layang-layang, festival layang-layang. Terus nanti pulangnya kalian mau makan malam kalian bisa ke Stuja, bisa juga ke Danau Tamlingan, tergantung budget, tergantung favorit kalian apa. Oke, itu aja. Bukan waktuku bercerita, waktuku tadi gue ngomong apa sih, waktuku jalan-jalan ya. Waktuku jalan-jalan kali ini. Sampai berjumpa lagi di jalan-jalan selanjutnya. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Oke, see you, bye-bye.